Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sadayana. Kami dari mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Kami dari kelompok 1 Studi Masyarakat Indonesia Akan melaksanakan observasi yang bertempat di Kampung Adat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk ikuti keseruan kami di Kampung Adat Cigugur. Di tengah derasnya arus modernisasi, ada satu tempat yang tetap berdiri teguh menjaga warisan leluhurnya. Namanya Kampung Adat Cigugur, terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebuah desa yang bukan hanya mempertahankan nilai tradisional, tapi juga menjadi simbol nyata dari keberagaman, toleransi, dan kearifan lokal. Disinilah kehidupan berdampingan bukan sekadar slogan, tapi kenyataan sehari-hari. Cigugur berada di lereng Gunung Ciremai, sekitar 35 km dari Cirebon dan 168 km dari Bandung. Kata Cigugur sendiri dalam bahasa Sunda berarti air yang menggugurkan. Konon, nama itu berasal dari sumber mata air yang mengalir dan memberikan kehidupan. Desa ini telah ada sejak ratusan tahun silam dan hingga kini masih mempertahankan sistem adat serta budaya yang diwariskan turun-menurun. Di sini, bahasa Sunda bukan cuma bahasa komunikasi, tapi juga bagian penting dari identitas. Semua percakapan, interaksi warga, sampai penyampaian nilai-nilai leluhur dilakukan dalam bahasa ini. Bahasa yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warga Cigugur enggak serta-merta menolak teknologi. Mereka tetap pakai kukusan bambu, alat masak dari tanah liat, sampai cangkul tradisional buat bertani. Tapi di saat yang sama, mereka juga udah mulai mengadopsi mesin dan pupuk kimia buat hasil panen yang lebih baik. Prinsipnya, teknologi boleh masuk, tapi jangan sampai budaya tersingkir. Pengetahuan masyarakat Cigugur tumbuh dari alam. Mereka tahu cara mengelola susu dari sapi perahan sendiri, punya pabrik olahan susu, dan bikin aneka produk rumahan kayak tape ketan, peye, sampai kerajinan tangan. Semua ini jadi bukti bahwa pengetahuan lokal mereka nggak kalah sama teori akademis. Dulu, mayoritas warga Cigugur bertani dan beternak. Tapi sekarang profesinya makin beragam. Ada yang jadi pedagang, pengrajin batik, buruh, sampai wira swasta. Bahkan ada yang buka industri rumahan. Mereka fleksibel, menyesuaikan zaman, tapi tetap lekat sama akar budaya. Cigugur itu ibaratnya miniatur Indonesia. Warganya datang dari berbagai latar belakang. Beda agama, beda pendidikan, bahkan beda pilihan politik. Tapi semua hidup rukun. Bagi mereka, perbedaan bukan penghalang, justru kekuatan. Dalam satu keluarga bisa beda keyakinan, dan itu gak masalah. Mereka udah terbiasa hidup dalam keberagaman. Salah satu yang bikin Cigugur unik adalah kepercayaannya. Sunda Wiwitan atau agama Jawa Sunda muncul pada tahun 1848, didirikan oleh Pangeran Madrais. Ajarannya menekankan pentingnya kemanusiaan, kesadaran diri, dan tata krama. Pikukuh Tilu adalah prinsip utamanya. Mengenal diri, mengenal bangsa,
dan menghamba pada yang hak. Tapi jangan salah, di sini juga ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semuanya bisa hidup rukun. Bahkan beda agama dalam satu rumah pun bukan hal aneh. Mereka percaya urusan surga neraka itu bukan urusan manusia. Cigugur punya banyak kesenian khas. Ada tari buyung yang ditampilkan saat upacara Serentahun sebagai simbol rasa syukur atas panen. Lalu ada tari buncis yang memadukan angklung dan nyanyian. Dan ada tari rudat, gabungan pencak silat dan sholawat. Semua ini bukan sekedar hiburan, tapi warisan nilai dan jati diri yang patut dijaga. Waktu kami ngobrol langsung dengan warga, ada satu benang merah yang selalu muncul. Mereka bangga jadi bagian dari Cigugur. Buat mereka, jadi modern itu penting, tapi lebih penting lagi buat tetap jadi diri sendiri. Menjaga budaya, merawat perbedaan, dan hidup berdampingan. Karena pada akhirnya manusia diciptakan berbeda, bukan untuk bertentangan, tapi untuk saling melengkapi. Cigugur mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana hidup berdampingan, tentang bagaimana jaga warisan sambil tetap tumbuh, dan tentang bagaimana jadi manusia yang sadar bahwa yang paling penting bukan siapa kita lahir sebagai apa, tapi bagaimana kita hidup dan saling menghormati. Ya, bermacam-macam. Ada yang menjadi guru pegawai negeri, ada yang PNS, ada yang beternak sapi, beternak ayam, kambing, kemudian tani, bermacam-macam profesi dan pekerjaannya. Putih, gadis belia yang baru melek, jadi liar karena ingin keren, biar dibilang trendy. Putih, harusnya kamu ada di rumah, isi